Shalom, selamat petang saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita di dalam ibadah online pada petang hari ini. Apa kabar semua? Kita percaya pada petang hari ini semuanya mengalami sukacita baru, amin. Dan sebelum kita memulai pujian dan penyembahan kita di hadapan Tuhan, saya akan memberikan ayat firman Tuhan dari Mazmur 150. Saya akan membaca bagi saudara. Haleluya, terpujilah Allah dalam tempat kudusnya. Pujilah dia dalam cakrawala yang kuat. Pujilah dia karena segala keperkasaannya. Pujilah dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Amin. Dan mari saya mengajak Anda semua untuk berdoa di hadapan Tuhan. Persiapkan hati kita pada petang hari ini. Kita percaya bahwa lawatan Tuhan terjadi atas kita. Amin. Mari kita berdoa. Haleluya, Jesus name. Ya Allah Bapa kami surga, Bapa kami Yesus yang kami puji dan kami sembah. Sekali lagi Bapa kami datang kepadamu dengan penuh kerendahan hati kami. Mari Bapa sekali lagi kami mengucap syukur di hadapan-Mu. Karena kasih yang begitu besar buat setiap kami anak-anak-Mu. Sehingga pada petang hari ini kami mengalami jamahan Tuhan yang luar biasa yaitu kasih-Mu Tuhan. Karena kami yakin dan percaya Bapa melalui persekutuan kami dalam pujian dan penyembahan. Serta mendengar akan firman Tuhan yang akan disampaikan sebentar nanti Bapa. Kami yakin dan percaya bahwa kami dilawat Tuhan melalui pujian-pujian kami. Dan kami rindu Tuhan bagi setiap kami yang lemah dikuatkan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah rohani dibagikan dalam nama Tuhan Yesus. Mari Bapa saat ini kami rindu Tuhan bahwa tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk mengurapi kami pada petang hari ini. Kami rindu Tuhan melalui pujian dan penyembahan ya Bapa. Tangan Tuhan akan menjamah setiap kami anak-anak-Mu yang menyembah Engkau di dalam roh, dalam kebenaran. Dan kami yakin dan percaya Roh Kudus Engkau hadir di tengah-tengah kami melalui urapan kuasa-Mu yang ajaib, melalui puji-pujian kami Bapa. Karena Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang termulia, Engkau Allah yang penuh dengan kuasa menjamah setiap kami pada petang hari ini. Mari Bapa siapapun kami percaya Roh Kudus bahwa Engkau juga mengurapi dimanapun anak-anak-Mu berada pada saat ini. Pengurapan dari surgawi turun atas kami. Sehingga puji-pujian yang dinyanyikan kami merasakan kekuatan yang baru, kesegaran yang baru dan kepulihan daripada Engkau Roh Kudus Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Biarlah dari awal pertengahan hingga akhir pujian dan penyembahan kami di Bapa. Kami serahkan semuanya Bapa di dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan dengan segala keperkasaannya Bapa. Amin. Mari kita bersorak-sorai bagi nama Tuhan. Karena hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Ku diberi kuasa dan raga mulia, mendahulukan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dan raga mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Engkau besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi
pakai kuasa-Mu Tuhan. pakai Kuasa dan Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Oh, 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 yeah. Terpujilah Engkau Tuhan, karena Kau adalah Raja segala raja. Engkau adalah Tuhan segala Tuhan. Amin. Yang berkuasa atas hidup kami pada petang hari ini. Kami rindu Tuhan jambahan-Mu yang luar biasa. Memulihkan kami, menguatkan dan menyembuhkan kami Bapa. Mari Bapa saat ini kami mau terus masuk di dalam hadirat-Mu. Hadirat-Mu yang penuh kuasa sanggup memulihkan kami. Hadirat-Mu yang penuh kuasa sanggup memberikan kami kekuatan. Bentuklah hati kami seperti bejana yang murni, yang hidup, yang berkenan di hadapan-Mu. Kami bicara Roh Kudus, jadikan kami anak-Mu yang benar-benar berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Mari saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita sama-sama menyembah Dia. Haleluya. Oh, Rabayanda, Rabayanda. Hiya, Rabayanda, Rabayanda. Oh, Rabayanda, Rabayanda. Haleluya. Terpujilah nama-Mu. Pulihkan kami ya Bapa. Pulihkan hatiku dengan kasih-Mu. Bentuklah hatiku jadi seperti-Mu. Kekudusan-Mu memenuhiku. Tuhan ini rinduku. Ubah hatiku seperti hati-Mu. Tulus berkenan bagi-Mu. Bagaikan emas yang murni, bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru. Amin. Bebas dari segala ada. Serupa dengan gambar-Mu, sucikanku, kuduskan hatiku, Tuhan. Sekali lagi banyak kita menyembah Dia. Pulihkan
bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuluskan hati. Sekali lagi katakan, ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Ubah hatiku Tuhan, biar hatiku mendapat baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hati. Sekali lagi katakan, ubah hatiku seperti hatimu, kudus berkenan bagimu, bagaikan emas yang murni bentuk hatiku selalu. Biar ku menjadi ciptaan baru, bebas dari semua yang jahat, serupa dengan gambarmu, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Sekali lagi, sucikanku, kuduskan hatiku Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuat kami ya Bapa, Engkaulah kuatku yang selalu menopang kami, yang menopangku. Katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan,
Kaulah harapan dalam hidupku. Sekali lagi katakan, bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku, Engkaulah kuatku, yang selalu menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya. Kaulah satu-satunya harapan kami, Yesus. Hanya Kaulah Tuhan, kekuatan dalam hati kami. Engkau yang memulihkan, Engkau yang menguatkan, membentuk hati kami seperti bencana-Mu ya Bapa. Hiarabaya darabaya lele, hurabaya rararararararara, iyar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 abaya. Iyarabaya darabaya, orabaya darayale, iyarababababaya lelelelelelelele, orabaya, iyarabaya lelelelele, kurabababaya lelelelelele, orabaya darayale. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidup. Sekali lagi, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
Engkaulah harapan dalam hidupku. Terima kasih Yesus. Hanya Kau Tuhan satu-satunya harapan kami, satu-satunya andalan kami. Engkau yang membentuk hati kami seperti bejana yang murni dan hidup di hadapan-Mu, yang berkenan kepadamu. Inilah hati kami, karena Engkau tidak melihat apa yang kami perbuat, tapi Engkau melihat hati kami. Engkau haus akan jiwa-jiwa ini. Datang kepadamu ya Bapa. Mari Bapa, Engkau urapi setiap jemaat. Engkau urapi setiap anak-anak yang bersama kami pada petang hari ini. Sentuh hati mereka, ubah hati mereka. Karena kami tidak mampu Tuhan, tapi Tuhan Engkau yang memampukan. Biarlah hati kami benar-benar murni dan berkenan kepadamu. Seperti bunga yang harum. Dan kami bicara Roh Kudus Tuhan. Tangan Tuhan yang tidak kurang panjang mengurapi dan menjamah kami. Terima kasih Yesus. Begitu indah sekali tangan-Mu Tuhan yang membentuk setiap kami anak-anak-Mu. Sehingga kami benar-benar berkenan kepadamu Bapa. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Hanya Engkau Tuhan satu-satunya harapan kami. Pegangan hidup kami. Karena Engkau Allah Tuhan Juru Selamat kami. Bapa, sebentar nanti Bapa kami mau mendengar akan firman-Mu. Mari Bapa Engkau sembunyikan hamba-Mu di belakang kayu salib-Mu. Agar apa yang disampaikan pada petang hari ini, itu berkenan bagimu. Dan kami bicara Roh Kudus, bagi kami yang mendengar akan firman-Mu, kami benar-benar disegarkan, dikuatkan, dipulihkan, dan menjadi rema bagi hidup kami melalui setiap ayat firman Tuhan dan disampaikan pada petang hari ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom saudara, sekali lagi kita bertemu kembali dalam ibadah online kita pada hari ini. Ya, terima kasih kepada worship team kita sebentar tadi yang telah memberi kita penyegaran kembali dalam jiwa kita semua ya. Ya mari kita melihat apa kata pengumuman kita pagi hari ini. Ya kita lihat. Pertama-tama sekali kami mengucapkan selamat bertemu kembali dalam online kita hari ini. Ya, semoga Anda sehat dan diberkati ya. Kita percaya semuanya ada bersama dengan kita pada petang hari ini. Dimanapun Anda berada, kita percaya semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Ya, di mana kita semua sudah sedia maklum bahwa di masa hari ini adalah hari yang ke-15 untuk kita doa puasa ya. Mari kita mengajak agar kita sama-sama mengikuti doa puasa kita. Ajak teman-teman, rakan-rakan, ya saudara, siapapun kita kenali, biar kita sama-sama diberkati melalui doa puasa kita hari sekarang ini ya. Juga pengumuman kita yang seterusnya. Sekarang kita melihat ada santapan rohani kita dari Kebati BM. Ya, puji Tuhan semuanya berjalan dengan lancar. Dan kita percaya juga bagi Anda yang belum melihat, belum mengikuti, silakan mengikuti yaitu santapan harian kita, santapan rohani kita yang bermula dari Isnin hingga Jumat yaitu secara live pukul 10 pagi sampai pukul 11 ya. Kita percaya juga kita akan ingin meneruskan dan ingin melibatkan Anda bersama dalam pelayanan ini ya. Bagi mereka yang tergerak hati boleh menghubungi ya kami yaitu Sene, Ime, juga Santonio, juga saya sendiri ya, boleh hubungi ke
nama yang disebutkan sebentar tadi ya. Sekiranya Anda memiliki kerinduan atau tergerak hati untuk bersama-sama kami dalam pelayanan santapan rohani kita ya, dipersilakan ya. Juga dalam pembagian Workbook kita yang telah kini berjalan sekian ya, di mana ini ada berita baik juga, yaitu bagi jemaat yang perlukan bantuan bakul makanan, ya, sila dapatkan borang pendaftaran permohonan daripada Sis Sene, Ime, Santonio dan juga saya sendiri ya. Sekiranya Anda ingin berbuat demikian, boleh hubungi kami ya. Jangan lupa minta borang tersebut ya. Juga melalui persembahan kita di mana walaupun sekarang ini kita tidak beribadah secara fisikal, terpercaya kita semua masih ingat akan pemberian persembahan atau persepuluhan pemberian kasih kita ya. Jangan lupa ya saudara ya. Di mana yang tertera dalam skrin Anda saat ini, bagi yang ingin memberi, boleh rujuk juga kepada tim yang pemimpin yang berkenan di dalam ibadah masing-masing maupun Kangkapulai, Johor Jaya, juga di Sri Alam. Ya, kita percaya sekiranya Anda masih juga lupa akan nomornya, sekarang sila catat ya, ada tertera di skrin Anda ya. Bagi online masuk Bank India ya. Ya, sebentar nanti kita akan mengikuti apa kata firman Tuhan, ibadah kita, mendengarkan, kita persiapkan saudara dimanapun Anda berada pada saat ini, persiapkan hati Anda untuk mendengarkan apa kata firman Tuhan kita hari ini ya. Ini saja untuk pengumuman kita pada minggu ini. Ya, kita persiapkan hati kita. Haleluya. Ya, kita tahu, saudara, apa kata firman Tuhan kita hari ini? Ya, yaitu kita membawa tema kepada Anda, yaitu menjaga hati. Ya, kalau kita sudah bersangkut paut dengan hati ini sangat menekan perasaan jiwa kita ya. Apa kata hati Anda pada hari ini ya? Boleh kita selidiki hati sendiri dimanapun Anda berada. Kita percaya apapun keadaan Anda hari ini, ya kita sama-sama diberkati dalam nama Tuhan Yesus ya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas segala anugerah-Mu hari ini. Kami percaya firman-Mu akan menyegarkan tubuh jiwa roh kami kembali Tuhan, agar kami menangkap sekali lagi isi hati-Mu ya Bapa, yang kian menjauh akan diperdekatkan kembali ya Tuhan. Kau akan tetap membawa kami untuk tetap berada dalam hadirat-Mu, untuk kami tetap kuat, tetap tenang, dan tetap penuh dengan kasih damai sejahtera Tuhan ya Bapa. Bapa, Kau urapi setiap anak-anak-Mu petang hari ini ya Bapa, agar apa yang Kau sajikan buat kami semuanya akan membuahkan hasil yang menjadikan kami seperti tanah yang subur, menerima segala firman-Mu ya Bapa dengan hati yang lemah lembut ya Tuhan. Terima kasih buat petang hari ini ya Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan segalanya dalam nama Yesus. Amin. Ya, salam sekali lagi saudara. Ya, tadi kita melihat apa kata hati kita pada hari ini ya, yaitu kita melihat kisah Abel dengan Kain, yaitu dalam Kejadian. Kejadian 4 ayat 1 ya hingga 10. Tapi PowerPoint-nya saya tidak siapkan ya, karena takut kita kesuntukan waktu ya. Ya. Apakah hubungan kekerasan hati dengan iman? Ya, kekerasan hati ini adalah menghalang kita untuk beroperasi dalam dimensi iman. Ya, bahaya tuh saudara kalau iman kita tidak kuat, tidak kukuh. Namun apapun keadaan kita hari ini, saya percaya kita semua makin dikuatkan, makin diteguhkan dengan firman Tuhan ya. Nanti kita akan mendengarkan apa kata kisah Habel dan Kain ya.
Iman itu berhubung dengan kekerasan hati. Wow, sungguh dahsyat ya. Iman itu berhubung dengan kekerasan hati. Ya, hati yang keras membuatkan kita tidak mampu mengambil pewahyuan daripada Tuhan kita. Ya, itu kan bahaya, saudara ya. Untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-harian. Ya, kita susah untuk memahami kebenarannya dalam kerohanian kita. Itu yang menghambat iman kita untuk bertumbuh. Ya. Ramai orang percaya terkandas dalam iman karena tidak dapat bertindak dan beroperasi dalam sesuatu situasi, dalam segala keadaan. Contohnya saudara ya, kita tidak dapat bergerak, kita tidak dapat maju ke depan kalau hati kita makin kian hari makin mengeras ya, seperti batu diketuk-ketuk-ketuk, tapi puji Tuhan kalau diketuk setiap hari ketuk-ketuk dia akan lembut juga akhirnya. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam jiwa kita. Amin ya. Sehingga menyebabkan kita mengalami kekalahan dalam kehidupan. Ini yang tidak boleh terjadi dalam kehidupan kita. Kalau boleh kita harus terapkan hati yang lembut, minta Tuhan tolong kita ya. Lalu mengapa demikian saudara? Kenapa ada persoalan-persoalan demikian ya? Hati kita yang menghambat hidup kita sekarang ini. Apatah lagi dalam keadaan seperti ini saudara. Ya, ternyata ini adalah karena hati yang keras. Ya, makanya di sini kita belajar jangan keraskan hati. Makanya hendaklah kita sentiasa berjaga-jaga agar kita terbebas dari memiliki hati yang keras. Dan kita berusaha belajar minta Tuhan bagikan kita hati yang lembut, hati yang seperti tanah yang subur. Ya, mudah disiram air, mudah disemaikan, ditanamkan dengan kuasa urapan firman Tuhan yang menjadi makanan kekuatan mengenyangkan kita. Amin. Ya, kita melihat ya apa kata kisahnya yang Kain dengan Habel ini ya. Pada dalam ayat 1-nya. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu. Aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Ya, selanjutnya dilahirkannya Habel, yaitu adik Kain. Dan Habel menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Ya, setelah beberapa waktu lamanya, Kain mempersembahkan sebagian hasil dari tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahannya. Di mana juga Habel juga berbuat demikian ya, dia mempersembahkan dari anak sulung kambing dombanya yakni lemak-lemaknya, maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Di sini ada kisah yang mencuri hati kita sebentar saudara ya. Ya. Di mana Habel ini adalah adik Kain, dia mengembalakan kambing ya, mengembalakan kambing domba-dombanya. Dia juga ada mempersembahkan kambing sebagai korban dia, yakni lemak-lemaknya. Kalau kita sudah tahu bahwa lemak-lemaknya itu sudah tentu yang manis-manis, yang enak-enak ya, yang semuanya nampak sempurna, bagus, boleh dikatakan bagus juga ya. Tetap Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya. Tetapi di sini ceritanya berlainan dengan Kain, adiknya ya. Dia menjadi petani. Dia juga mempersembahkan sebagian dari hasil tanahnya, ya, pertaniannya sebagai korbannya, yakni sayur, apapun dia ditanam dia sebagai seorang yang petani. Saya percaya kita semua sudah mengerti apa itu kata petani ya. Petani banyak sayur, banyak setiap makan makanan yang sayur mayur dia itu ya. Ya, itu juga bagus untuk kesehatan saudara ya. Kain dan korbannya yang membezakan Habel dengan Kain ini tidak diindahkan. Ya, kenapa seperti itu terjadi seperti itu? Contoh, kita di dalam satu denominasi dalam gereja sudah lebih kurang seperti 10 tahun seperti itu. Ada 2 orang yang bersamaan seperti itu. Pelayan lagi sudah berapa. Tetapi ada satu hal yang Tuhan ingin nyatakan bagi setiap kita saudara.
ada perbensaannya, yaitu kekerasan hati dengan kelembutan hatinya. Mau ditegur ke tidak ditegur ya, mau diajar ke mendengarkan nasihatnya. Itu sebaliknya seperti Kain dengan Abel ini saudara ya. Di sini ada ketidakpuasan hatinya. Kita melihat apa kisahnya seterusnya saudara. Ya, kita belajar untuk tidak seperti Kain ya. Yang pertama ketidakpuasan hati, yaitu bersangkut paut dengan kesakitan hati kita. Ya, seperti Kain ini dia memiliki hati yang tidak puas, dia memiliki hati yang tidak beres dengan dengan Habil itu. Kita melihat kepada Kejadian 4 ayat 5. Ya, dia berkata, tetapi Kain dan korban persembahan yang tidak diindahkan. Ya, kenapa Kain tidak memiliki hati yang dengki, dan hati yang keras, hati yang iri hati? Seperti contoh bagi tadi ada 2 orang pelayan, ya, dia memiliki sudah sama-sama melayan, sudah lama melakukan apa yang Tuhan perkatakan, malah berdoa sama tetap berdoa, semuanya sama, tidak ada yang tidak seimbang, tidak ada yang tidak sama di antara kedua orang pribadi ini, tetapi malah ia membezakannya hatinya. Ya, kadang kita memiliki hati, ya mana orang tahu, hanya saya yang tahu hati saya. Jangan lupa saudara bahwa Tuhan tahu hati kita seperti apa. Ya, hati kita dibentuk seperti apa. Walau apapun yang kita lakukan, kehebatan kita itu Tuhan tidak akan melihat itu. Dia mau melihat kepada hati kita yang lembut, mau dibentuk olehnya. Ya, tadi kita sudah menyanyikan lagu berkenan di hadapanmu, berkenan bagimu. Ya, itulah contohnya, kita harus lembutkan hati kita, mudah ditegur, mudah menerima tunjuk ajar daripada orang lain. Apatah lagi yang terutama dari firman Tuhan ya. Ya, kenapa di sini Tuhan bertanya kepada Kain, karena dia tahu hati Kain itu seperti apa. Ya, Kain, kenapa mukamu sangat muram? Di sini ada contohnya, ya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ini yang saya perkatakan tadi saudara, seperti itu juga kita ya. Kenapa kamu tidak bersukacita? Ya, kadang kita ingin memaksa kita bersukacita, tetapi air muka kita ini tidak boleh kita selindungi saudara. Dia akan otomatis juga keluar dari perkataan kita yang tidak beres, yang tidak menyenangkan orang di sekitaran kita. Juga terutama tidak menyenangkan hati Tuhan. Itu adalah bahaya bagi diri kita. Ya, ini boleh menjauhkan hubungan kita dengan orang lain, juga menjauhkan hubungan kita terutama dengan Tuhan Yesus. Ya. Tapi sebaliknya hari ini saudara, Tuhan ingin kita bertobat. Ya, Tuhan tidak mau kita memiliki perasaan dendam dengan antara satu sama lain. Malah kita juga boleh mengatakan, oh saya sudah sekian lama berdoa, tetapi tidak juga dijawab Tuhan. Dia juga sama dengan saya, berdoa sekian lama, lakukan itu, lakukan ini. Tetapi yang membezakannya seperti saya katakan tadi saudara adalah hati. Ya, Tuhan tidak menilai, tidak melihat apa yang kita lakukan, siapa kita ya. Karena kita semuanya adalah sama di hadapan Tuhan, tidak ada bezanya. Jangan kita mau membezakan diri antara satu sama lain seperti Kain dengan Habil. Dia lalu hati dia sangat panas. Ya, melihat keberhasilan Habil ini. Begitu juga dengan kita. Kita jangan melihat keberhasilan orang dengan hati yang sakit. Ya, kita harus juga bersyukur bahwa Tuhan yang melakukan semuanya. Tuhan juga bisa melakukan dalam diri kita. Yang penting hati kita harus beres dulu. Ya, hati kita harus tenang, damai, penuh dengan cinta kasih Tuhan ya. Maka Tuhan akan melakukan segala yang tidak pernah kita pikirkan, tidak pernah kita inginkan ya. Kenapa ya? Kenapa perasaan dendam itu akan menghantui Kain? Ya, karena dia memiliki hati yang sakit dengan Habil ini tadi, ya. Dengan adiknya itu tadi. Sehingga dia merancangkan segala sesuatu yang membawa kepada dosa dalam dirinya. Sehingga dia merancangkan masa ke depannya, ya. Sehingga dia mau mencelakakan adiknya, Habil tadi. Padahal Habil juga
tidak tahu apa yang dia ingin mau kakaknya itu, Kain itu lakukan untuk dia. Dia sentiasa melakukan dan melakukan. Kan dia tadi mengembalakan kambing ya. Dia setia dengan pekerjaannya, walaupun nampak remeh-temeh, walaupun kecil ya. Apa adanya dengan Habil? Mungkin seperti itu contoh hati Kain. Kenapa kami sama-sama bekerja? Ya, kenapa persembahan saya tidak diindahkan? Persembahan Habil diindahkan. Ini yang membuatkan hati Kain kesakitan. Dan dia keras, hati dia mengeras sebab ada kebencian. Ya, kebencian yang dia simpan sekian lama. Oke? Ya, Tuhan bertanya, mengapa hatimu panas, mukamu muram? Ya, karena Tuhan tahu dari riak mukanya akan terkeluar reaksinya, akan terkeluar karakternya itu yang membuatkan orang mengenal siapa kita. Ya, makanya saudara kita harus kena jaga-jaga ya. Jaga-jaga dengan hati. Mungkin kita marah, kita boleh bisa marah Tuhan. Ya. Ya, kenapa saya tidak pernah berhasil, tidak pernah melakukan itu, melakukan ini, padahal kami, ya, tadi saya katakan contoh ada 2 orang pribadi, padahal kami dari tahunnya sama, sudah melayani, sudah mengenal Tuhan sama, tidak ada lain, tak ada bezanya. Tetapi inilah saudara, hati kita yang membezakan antara satu sama lain ya. Oke. Apakah kata hati kita pada hari ini, adakah kita kecewa dengan seseorang ataupun kecewa dengan Tuhan? Ya, kita tanya dengan hati kita sendiri ya. Kalau ada yang merasakan kekecewaan, ada kesakitan, mari kita pendengarkan, kita lihat ya cerita melalui Kejadian 4 ayat 1 hingga 10 ini. Agar kita tidak menanam kesakitan, kepahitan dalam jiwa kita yang akan menghambat pertumbuhan iman kita. Ya, tadi kita katakan ya kekerasan hati itu akan menghalang kita untuk beroperasi dalam dimensi iman kita. Iman kita tidak akan boleh bertumbuh. Malah kita seperti ini saja kalau hati kita tidak mau dibentuk oleh firman Tuhan ya. Makanya ada dalam Amsal 4 ayat 23. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena di situ terpancar kehidupan, yaitu mengenai sikap hati kita sangat penting saudara ya. Sikap hati yang mempengaruhi masa depan. Masa ke depan kita akan dipengaruhi dari sikap hati kita. Sikap hati kita juga boleh menghancurkan segala-galanya yang telah Tuhan persiapkan bagi kita. Sikap hati kita juga boleh menghambat pertumbuhan masa depan kita, iman kita ya. Karena kenapa saudara? Ini adalah karena hati kita adalah sumber dari segala keputusan serta andaian. Ya, adalah hati. Ini semua bersangkut paut dengan hati. Makanya saudara petang hari ini kita sama-sama katakan kiri kanan Anda, keluarga Anda, anak-anak, suami istri, dimanapun Anda berada. Katakan jangan keraskan hati, lembutkan hati, dengarkan teguran Tuhan. Kadang Tuhan itu akan memakai saudara seiman kita. Kadang dia boleh memakai anak-anak kecil menjadi otoritas Tuhan untuk memperbetulkan sikap kita. Untuk membaik pulihkan keadaan iman kita. Tuhan boleh membagikan otoritas dia bagi orang lain untuk memperbaiki diri kita. Ya, makanya kita jangan sombong, jangan keraskan hati untuk ditegur. Ya, untuk dinasihati. Karena itu boleh mempengaruhi segala keputusan yang akan kita buat untuk masa kehadapan. Ya, jangan kita menghambat karena gara-gara kesakitan hati itu dia juga boleh mempengaruhi fokus atau tujuan kita. Karena kita tahu tujuan kita datang hari ini adalah untuk melayani, untuk mengasihi Tuhan Yesus, ya, untuk menerapkan segala firman Tuhan yang ada. Ya, di dalam Alkitab kita renungkan itu, kita tanamkan biar kita menjadi tanah yang subur. Ya, untuk Tuhan tanam, untuk Tuhan semai dengan jiwa yang penuh kasih damai sejahtera Tuhan Yesus. Amin.
Ya. Oke. Di sini juga Tuhan mengatakan dia tidak menginginkan kedegilan hati kita, yaitu dalam Kejadian 4, 6 hingga 7. Tuhan tidak menginginkan kedegilan hati kita. Ya, kalau hati kita sudah mengalami kedegilan dari kekerasan itu, tidak mau diubah lagi, tidak mau dibentuk, seperti apa kita katakan dalam nyanyian kita, bagai emas yang murni. Ya, mana bisa kita boleh menjadi emas yang murni kalau kedegilan itu tidak kita lepaskan dalam kuasa otoritas nama Tuhan Yesus. Ya, pagi petang hari ini saudara, kita jangan berdegil lagi. Dengarkan firman Tuhan, dengarkan didikan, ya, teguran dari firman Tuhan. Memang kesakitan yang kita akan dapat, tetapi ini akan membuahkan kesadaran bagi kita. Karena mungkin kebanyakan kita orang percaya mau mendengarkan firman Tuhan itu yang menyenangkan, yang menyedapkan seperti makanan, yang mengenyangkan, ya oh sedapnya. Ya, tetapi yang tidak sedap kita tidak mau dengar. Tapi kadang-kadang yang tidak sedap itu yang sangat-sangat mujarab sebenarnya. Ya, karena inya bertentangan dengan hati kita. Makanya dari hati kita akan permulanya kehidupan seperti dalam Amsal tadi saudara. Ya, di dalam 1 Samuel 5 ayat 23. Ya, sebab penderakan adalah sama seperti dosa bertenung dan kedegilan adalah sama seperti menyembah bahala. Dan terafin karena engkau telah menolak firman Tuhan, maka ia telah menolak engkau sebagai raja. Kan bahaya saudara, seperti dalam firman 6. Firman Tuhan kepada Kain, yaitu dalam ayat 6 tadi ya. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Ya, apakah mukamu tidak akan berseri? Tuhan bertanya. Tuhan tahu, sebab itu dia bertanya kepada Kain. Jika engkau berbuat baik, itu persoalannya saudara. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip, dia kata. Ya, jangan sampai dosa itu mengintip. Tetapi di dalam Filipi dia berkata, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, kalau kesempatan itu sudah kita buka kepada iblis, entah apa akan jadi hidup kita ya. Malah kita makin menjauh daripada Tuhan, dari hadirat Tuhan. Itu bahaya saudara, kita kena hati-hati dengan hati kita. Ya. Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, yaitu di depan hati kita, di pendengaran kita, di pikiran kita, malah pandangan mata kita. Itu dikatakan di depan pintunya tadi saudara ya. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Kita harus berkuasa atas apa yang kita dengar. Harus berkuasa atas apa yang kita lihat. Belum tentu apa yang kita dengar, belum tentu apa yang kita lihat itu benar. Ya, mungkin itu boleh dipakai oleh si iblis untuk mengganggu pikiran kita, mengganggu jiwa kita. Jangan sampai hati kita mengeras di dalam kedegilan ya. Karena kita ada kuasa untuk menginjak segala ular dan kalajengking di bawah telapak kaki kita. Tadi kita ada katakan, ku diberi kuasa. Ya, apa maksudnya saudara? Itulah otoritaskan kuasa Tuhan di dalam kita. Kita enyahkan segala perbuatan iblis itu. Agar kita tidak terjebak seperti Kain ini tadi. Tuhan tahu, itu sebab dia bertanya kepada Kain. Ya, kenapa hatimu muram? Ya, apa jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip. Ya, jangan sampai dosa itu mengintip setiap hari dalam hidup kita, saudara. Saya percaya kita hari ini disedarkan kembali, ya, diingatkan kembali agar kita tidak membuka pintu kemasukan si iblis dalam hidup kita, dalam keluarga kita, ya. Karena di dalam juga Matius 53 hingga 58, yaitu perikop dia, judul perikop dia, Yesus ditolak di Nazaret. Ya, itu kisah tentang iri hati itu saudara. Ya, di dalam saya tidak sediakan PowerPoint-nya. Oke. Di dalam ayat 53 hingga 58 itu semasa Yesus itu menceritakan perumpamaan itu, ya, pergi dari tempat Galilea ya. Setibanya di tempat asalnya, Nazaret itu adalah tempat asal Yesus, di mana dia mengajarkan ya, di situ orang tidak menerimanya, malah kan mereka di dalam ayat
ayat yang seterusnya 55 itu, bukankah banyak sekali persoalan ya. Ini anak tukang kayu, dia orang berkata ya. Ada juga seperti hidup kita, mereka menolak pengajaran Tuhan Yesus, menolak firman Tuhan. Itu yang dikatakan. Dan juga di ayat dalam 56, dan bukankah saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita. Itu sudah menolak, menyinggung fasilitas Yesus. Begitu juga dengan kita sendiri. Sudah menyinggung fasilitas kita. Sudah menyinggung segala keterbatasan kita. Ya. Ungkapan itu menyakiti jiwa kita. Seperti dia orang di sini ya, dia orang selalu memperkatakan meragukan masa lalu Yesus, dan kedua mereka merendahkan status sosialnya. Juga mereka merendahkan keilahinya, ada di dalam ayat 58 ya. Lalu mereka percaya, mereka kecewa dan mereka menolak. Ya, maka Yesus berkata kepada mereka, seorang tidak dihormati di mana kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Ya, bahaya itu saudara. Dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak, Yesus tidak banyak melakukan mujizatnya di tempat itu, ya, di tempat asalnya sendiri itu. Ya, mengapa boleh demikian? Mereka boleh menolak Yesus karena ada kekecewaan di dalam jiwa mereka, di hati mereka. Malah kedegilan itu mereka tidak mau dipulihkan. Tuhan sudah mengajar di tempat itu, dia mengajarkan firman-Nya, mengajarkan segala kebaikan, tetapi mereka menolak. Kenapa? Karena mereka melihat fasilitas Yesus. Anak seorang tukang kayu, dia orang kata, bukankah itu sudah mempersoalkan segala yang di hati mereka itu. Ya, makanya kita kena hati-hati, jangan kita seperti itu ya. Jangan, kadang kita menolak orang yang berdiri di depan ya. Hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan juga siapa-siapa ya. Kadang kita iri hati dengan orang lain. Bukankah itu persoalan itu akan menghambat hati kita dan membawa kita kepada dosa. Tadi ada dikatakan dosa sudah mengintip di pintu jalan. Kena hati-hati dengan pikiran ya. Kecewaan itu boleh menyebabkan kita menolak Yesus, ya, menolak mujizat, menolak firman Tuhan. Sudah semestinya semua itu menjadi milik kita, saudara. Makanya kita jangan lagi menolak, ya. Hati yang keras membuatkan kita kepahitan, yaitu di dalam ayat 9. Hati yang keras sama dengan penyembahan bala, dikatakan dalam Samuel tadi, ya, di dalam ayat 9. Firman Tuhan kepada Kain, di mana adikmu? Hadbel adikmu itu. Tuhan bertanya sekali lagi kepada Kain ya. Jawabnya, aku tidak tahu. Kita melihat, aku tidak tahu, itu ada tanda seruan di situ. Itu melihatkan ketidakpuas hatinya, kepahitan yang sudah mendalam dalam jiwanya. Ya, Kain itu menjawab dengan hati yang congkak, dengan hati yang kesakitan. Aku tidak tahu, dia berkata. Nadanya keras nadanya. Memang seperti orang mau marah, mau tikam, mau tampar ke apa, itulah seakan-akan digambarkan seperti itu ya. Apakah aku penjaga adikku? Dia bertanya kembali kepada Tuhan. Ya, ada maksudnya tersendiri kenapa Tuhan bertanya kepada Kain. Begitu juga bila Tuhan datang mau memulihkan, bertanya kepada kita, hai anakku di mana kamu? Aku merindukan kamu. Lebih kurang seperti itu ya saudara. Kita cepat-cepat kita datang ya. Jangan lagi kita keraskan hati, jangan lagi kita degilkan hati kita. Agar hidup kita diproses oleh firman Tuhan yang hidup ya. Kita jangan seperti Kain ya. Sebab di dalamnya kita akan mempersoalkan banyak hal dari ketidakpuasan kita. Kita akan mempersoalkan banyak hal yang dari kepahitan hati kita. Makanya dari permulaan tadi, ya, jangan keraskan hati. Tanda-tanda apa ya kekerasan hati? Yang pertama, hati yang menolak firman Tuhan. Juga kedua, hati yang tidak mau berubah, hati yang tidak mau ditegur dan dinasihati. Ya,
juga di dalam Ibrani berkata, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, jangan keraskan hatimu di dalam kegeraman. Ya, di dalam kegeraman, saudara, kita jangan keraskan hati. Dan biarkanlah firman-Nya membaharui hati kita, karena kekerasan hati akan menghancurkan segalanya. Bahaya itu, saudara. Jangan sampai hati kita menghancurkan segala kehidupan kita di depan Tuhan, ya. Tuhan perlukan generasi yang dapat dididik. Tuhan perlukan generasi yang dapat dipulihkan. Berjalan bersama dengan Dia di dalam kehendak Tuhan, bukan kehendak kita, ya. Waktu kita berbuat dosa, Tuhan tidak pergi kemana-mana. Justru Dia ada bersama dengan kita, malah kita yang makin menjauh. Kita yang makin menjauh daripada kehendak Tuhan. Kita yang makin menjauh tidak mau mendengarkan teguran. Tidak mau mendengarkan didikan. Makanya hari ini saudara, saya percaya kita semua dengarkanlah didikan suara Tuhan. Seperti di dalam Ibrani 3 ayat 15 ini tadi, ya. Kadang jawaban kita sentiasa bertangguh-tangguh. Kita inginkan sekali jawaban yang menyedapkan telinga kita. Yang membuatkan hati kita tenang, damai, ya. Kita tidak inginkan firman Tuhan itu yang membuat kita kesakitan, ya. Tetapi kadang tadi saya katakan yang membuat kesakitan itu yang sangat mujarab obatnya sebenarnya. Macam kita telan pil, ya, pil Panadol contohnya sangat pahit, tapi sekejap kita oke, ya, sekejap kita sehat, lebih kurang seperti itu, ya saudara. Kita percaya, ya. Makanya hari ini benarkanlah Tuhan untuk mengubah hati kita menjadi baru, ya. Jangan keraskan hati, melainkan milikilah hati yang sentiasa mau dibentuk oleh firman Tuhan. Supaya kita tidak tertinggal atau tidak terlewatkan banyak sekali hal-hal, ya, yang baik dalam hidup kita. Agar supaya kita dapat menyenangkan orang-orang di sekitar kita dan terutamanya Tuhan Yesus disenangkan, ya. Karena kita tahu bahwa Tuhan tidak pernah mencobai orang, tetapi orang itu sendiri dicobai oleh keinginannya sendiri. Ya, jangan sampai kita dicoba oleh keinginan kita sendiri. Makanya dekat dan dekatlah kepada Tuhan Yesus, saudara, ya. Mari kita lihat penutupnya di sini, ya. Kita belajar dari kisah Habel dan Kain. Ya, menjaga hati adalah prioritas, ya, ada di dalam firman Tuhan Ibrani 12 ayat 15. Tapi saya tidak tampilkan, nanti boleh kita rujuk kembali, ya. Minta Roh Kudus penuhi dengan pujian dan syukur, ya. Jangan keraskan hati saat Tuhan menegur. Jaga hati nurani kita, ya. Jaga hati nurani kita. Bebas dari amarah dan kekecewaan, ya. Jaga hati nurani kita bersih di hadapan Tuhan Yesus, amin. Makanya saudara, kita jangan seperti Kain. Kisah Kain dan Habel ini boleh membuatkan pelajaran dalam hidup kita. Agar kita saling menerima, saling mengukur, saling meneguhkan antara satu sama lain. Ya, jangan keraskan hati, dengarkan didikan, dengarkan nasihat Tuhan seperti dalam Ibrani tadi. Ya, seperti mana kata firman Tuhan seterusnya, ya. Kita percaya semuanya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Okay. Mari saya mengajak kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan atas segala berkat anugerah-Mu hari ini. Kau telah menegur kami, Kau telah memulihkan, membentuk kami melalui firman-Mu. Seperti kisah Kain dengan Habel, ya Bapa. Agar setiap hati kami yang keras pasti dilembutkan dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Setiap hati kami yang tidak mau ditegur, tidak mau dinasihati, malah daripada orang di sekitaran kami, malah daripada Engkau, ya Tuhan Yesus. Lembutkanlah hati kami, jadikan kami bencana yang murni, ya Bapa. Bagai emas yang ditempa, ya, ditempa dengan kasih kuasa-Mu, ya Bapa. Urapan-Mu yang mengalir dalam setiap kami, ya Bapa. Setiap anak-anak-Mu petang hari ini Tuhan akan dipulihkan, makin diberkati dalam nama-Mu, ya Bapa. Mereka akan makin dikukuh teguh dan memiliki hati seperti tanah yang subur, ya Bapa. Mau diprotes oleh Engkau, ya Tuhan Yesus. Bahwa firman-Mu adalah ya dan amin, ya Bapa. Engkau tidak pernah berubah Tuhan. Engkau tetap sama hari ini sekali sampai selama-lamanya. Tuhan yang sama untuk memulihkan keadaan hidup anak-anak-Mu, ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Berkati setiap anak-anak-Mu petang hari ini.
Berkat Abraham, Ishak dan Yakub tercurah di tempat ini ya Bapa. Di mana keluarga-keluarga diberkati, saling mengasihi, saling menghukum, menegur antara satu sama lain. Berdasarkan dasar iman mereka di dalam kekuatan Tuhan Yesus sendiri. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Mari sama-sama kita katakan, amin. Shalom sekali lagi, Tuhan Yesus memberkati, kita bertemu di minggu hadapan. Tuhan Yesus memberkati.